Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 program studi agribisnis. Perkenalkan, nama saya Aldi Suyono dan anggota Badan Ismatullah Nadita Nia Anggraini, Penny Wulandari, dan terakhir Wahyu Dirai. Kami di sini membuat usaha kebun puyuh yang kami beri nama Mr. Coturnix. Lanjut, deskripsi usaha abon puyuh Mr. Coturnix. Kita tahu bahwa abon yang ada sekarang itu abon ayam, abon sapi, abon ikan. Nah, maka dalam usaha kita kali ini kita menampilkan sesuatu yang berbeda, yaitu menggunakan abon daging puyuh. Kenapa kita memilih abon daging puyuh? Karena produksi daging puyuh itu sendiri memberikan sebuah kelebihan untuk saing abon sebelumnya. Abon daging puyuh merupakan salah satu produksi pangan kering yang diolah melalui proses penggorengan dan penambahan bumbu-bumbuan. Produk abon puyuh yang kami beri nama Mr. Coturnix, yang kita ambil dari nama Latin burung puyuh itu sendiri. Mr. Coturnix tidak menggunakan bahan pengawet sehingga produk dijamin aman dan baik untuk kesehatan. Kelebihan produk yang saya sudah katakan sebelumnya yaitu kita akan membuat banyak varian rasa dari abon sebelumnya dan kemasan yang berbeda sehingga lebih menarik. Dan selanjutnya dalam segi aspek lingkungan, yaitu skala makro. Yang pertama dari segi politik, Mr. Coturnix mungkin dalam segi politik itu belum adanya kebijakan pemerintah Pemda terkait dengan perizinan, karena aspek perizinan, dukungan investasi, dukungan pelatihan dan akses itu kita masih skala kecil, yaitu masih skala rumahan. Dan selanjutnya dari segi ekonomi, Mr. Coturnix bisa dilihat berdasarkan mata pencarian, perkembangan tingkat suku bunga, perkembangan inflasi dan daya beli, tingkat pengangguran, tingkat produktivitas kerja, pendapatan per kapita penduduk setempat. Mungkin bisa dilakukan karena lingkungan sekitaran yang kita tuju, yaitu bisa mengembangkan usaha kami ini. Dari segi sosial, aspek sosial yaitu jumlah penduduk di daerah Ciawi mayoritas muslim, jadi sangat mendukung sekali terkait bisnis abon puyuh ini. Dan Ciawi adalah tempat strategis karena terdapat pasar, rumah sakit, jalan tol, bahkan sekolah. Dari segi teknologi, Mr. Coturnix ini sendiri teknologi masih menggunakan teknologi tradisional. Mungkin harapan kedepannya Mr. Coturnix ini bisa berkembang dengan teknologi yang sedikit modern. Environment analisis dari segi lingkungan, yaitu dari kondisi iklim, udara, air di Ciawi mendukung untuk usaha bisnis abon puyuh tersebut, karena Ciawi
Ciawi berada di dataran rendah, tetapi Ciawi merupakan dekat dengan daerah yang berada di dataran tinggi. Jadi sangat melimpah air dalam mengembangkan usaha bisnis ini. Legalitas yang akan kami pilih dalam bentuk badan usaha homemade. Bisnis akan dilaksanakan di salah satu kosan daerah Ciawi yang akan meminta izin kepada pihak terkait, yaitu ke RW setempat atau ke pihak RT. Baik, selanjutnya yaitu aspek lingkungan mikro. Yang pertama, saing. Analisis dari aspek pesaing, yaitu sudah banyak abon yang terbuat dari abon daging ayam, sapi, maupun ikan. Untuk mengatasi persaingan tersebut, kami memilih membuat abon dari abon burung puyuh. Yang kedua, pemasok. Analisis dari aspek pemasok, yaitu mengambil pemasok dari daerah Bogor, Sukabumi, dan Cianjur. Pemasok tersebut menjadi permasalahan karena banyak peternak puyuh yang hanya menjual telur puyuh saja. Dari pembeli, analisis dari aspek pembeli, yaitu konsumen kita ini adalah semua kalangan dari menengah ke atas. Estimasi harga, mungkin bagaimana kita bisa meminimalisir biayanya. Yang keempat, substitusi. Analisis dari aspek substitusi, yaitu menemukan varian rasa yang pas untuk abon tersebut. Daya tahan dari abon mungkin kita melihat dari pemasok daging puyuh sendiri, karena yang menjual burungnya pun sangatlah langka. Pendatang baru selanjutnya terakhir, pendatang baru potensial. Mr. Kortunix harus membuat sebuah solusi buat kedepannya, bagaimana persaingan dengan pendatang baru ini bisa teratasi dengan membuat produk yang lebih inovatif, kreatif, dan bagaimana bisa mengedukasi masyarakat sekitar. Baik, selanjutnya saya Nadita dengan NIM A1710724 akan menjelaskan mengenai aspek pemasaran, yaitu dengan analisis pemasaran STP dan strategi pemasaran 4P. Analisis pemasaran yang pertama yaitu segmenting. Segmenting dilakukan di daerah Ciawi Bogor. Pemilihan lokasi di Ciawi Bogor karena adanya peluang usaha untuk usaha abon yang terbuat dari daging puyuh. Kemudian yang kedua yaitu targeting. Target konsumen dari usaha abon puyuh Mr. Kortunix ini yaitu semua kalangan mahasiswa, kalangan masyarakat menengah ke atas, dan masyarakat umum yang menyukai abon. Kemudian yang ketiga yaitu positioning. Positioning yang dilakukan yaitu dengan memberikan harga produk yang murah, dan oleh karena itu Mr. Kortunix bisa dikenal oleh konsumen yang memiliki produk yang murah dan berkualitas. Selanjutnya yaitu mengenai analisis strategi pemasaran 4P pada usaha abon puyuh Mr. Kortunix. Yang pertama yaitu produk. Brand nama yang digunakan adalah Mr. Kortunix. Mr. Kortunix atau abon puyuh tersebut terbuat dari daging puyuh yang memiliki varian rasa dan kemasan yang berbeda sehingga lebih menarik. Kemudian yang kedua yaitu price. Harga Mr. Kortunix dijual dengan harga murah dan terjangkau bagi semua kalangan masyarakat, yaitu dengan seharga Rp10.000. Yang ketiga yaitu flash. Penjualan Mr. Kortunix dijual ke daerah Bogor dan sekitarnya, baik itu ke kota, desa, atau langsung ke tangan konsumen. Dan untuk saluran distribusi Mr. Kortunix yaitu dari produsen, kemudian menyalurkan barang ke pedagang besar, lalu disalurkan kembali ke retail atau pedagang pengecer, seperti ke warung-warung, dan akhirnya sampai ke tangan konsumen. Kemudian yang keempat yaitu promotion. Langkah yang dicapai untuk sampai ke tangan konsumen yaitu melalui promosi dari
Yang pertama yaitu media sosial seperti Instagram dan Facebook, yang kedua yaitu online shop seperti Shopee, dan yang ketiga yaitu pamflet dan banner. Nah, dengan mengadakan promosi yang banyak, maka Mr. Kortunik akan semakin eksis dan begitu bisa cepat menguasai pasar dan dikenal oleh kalangan masyarakat. Nama saya Feni Wulandari, NIM A171058. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek teknis. Aspek teknis yaitu ada 5. Pertama itu penentuan lokasinya. Di sini untuk proses pembuatan produknya akan dilakukan di daerah Tipar, Ciawi, Bogor. Hal ini kami ambil karena skala produksi yang kami lakukan yaitu masih dalam skala kecil. Lalu selain itu kami memfokuskan untuk promosi baik secara online ataupun offline di sekitar Bogor atau sekitar Universitas Juanda. Yang kedua yaitu ada skala operasi dan luas produksi. Ada 3, yaitu pertama ketersediaan bahan bakunya. Suplai bahan baku daging puyuh akan diusahakan langsung ke peternak puyuh di Kota Bogor atau kepada pihak distributornya. Yang kedua yaitu kapasitas pegawainya. Saat ini kami memanfaatkan tenaga kerja dengan memaksimalkan kinerja anggota kelompok kami sendiri. Terus selanjutnya permintaan konsumen. Jika konsumen menyukai produk ini atau produk abon burung puyuh ini, maka produksi abon burung puyuh akan ditingkatkan. Dan jika konsumen belum menyukai produk abon puyuh, maka kami akan terus mengevaluasi dan memberikan inovasi-inovasi baru pada produk kami ini. Lalu yang ke aspek teknis yang ketiga, yaitu ada proses produksi dan layout. Ada alur produksi pembuatan abon puyuh ini. Yang pertama itu pembersihan, lalu perebusan, pemisahan daging puyuh, lalu penyuiran dagingnya, terus dicampurkan dengan bahan-bahan yang lain, lalu dikemas atau di packing, lalu tahap akhir yaitu ke pemasarannya. Yang keempat yaitu aspek teknis. Yang keempat teknologi fasilitas produksi. Ada 3. Yang pertama itu mesin pengepres. Mesin ini digunakan untuk membuang air dalam daging puyuh yang telah direbus. Itu pengepresan yang pertama. Lalu pengepresan kedua yaitu untuk membuang minyak goreng dari bakal abon puyuh yang telah digoreng. Lalu mesin yang kedua itu mesin parutannya. Mesin parutan ini digunakan untuk memarut kelapa dan lengkuasnya. Lalu yang ketiga itu ada seller atau alat pengemas. Alat ini digunakan dalam proses pengemasan produk abon puyuh atau penyegelan dalam kemasannya seperti itu. Yang kelima yaitu aspek teknis yang kelima ada schedule kegiatan kami. Nah, schedule ini ada 4. Yang pertama itu perencanaan, produksi, pemasaran, dan evaluasi. Yang pertama, perencanaan dilakukan pada bulan pertama saja, pada minggu pertama, dan minggu-minggu selanjutnya itu tidak dilaksanakan lagi. Lalu ada produksi. Produksi itu dilakukan pada bulan pertama, pada minggu kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Juga bulan kedua, minggu pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Lalu bulan ketiga pada minggu pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Lalu pemasaran itu sama dengan produksi. Kegiatannya dilakukan pada bulan pertama, minggu kedua, bulan pertama, minggu ketiga, minggu keempat. Bulan kedua, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Lalu bulan ketiga, minggu pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Lalu kegiatan evaluasi. Kegiatan evaluasi ini hanya dilakukan pada bulan ketiga, minggu ketiga, dan keempat. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan aspek keuangan dari produk usaha kami, yaitu Mr. Kortunik atau usaha abon puyuh. Nah, di
di slide ini dijelaskan terkait dengan biaya investasi. Biaya investasi ini juga bisa dilihat ya, ada peralatannya, yaitu ada kompor dan gas, baskom, wajan, spatula, penghalus bumbu, mesin peniris minyak, dan juga peralatan tambahan lainnya. Dan dimana dijumlahkan dengan total senilai Rp2.300.000. Nah, jadi jumlah investasinya senilai Rp2.300.000 di situ. Nah, di sini juga ada masa penggunaan peralatan. Kita memakai kurun waktu 3 tahun. 3 tahun dikali 12 bulan, yaitu 36 bulan. Berarti ketika kita menghitung sebuah penyusutan, itu contohnya bisa dilihat dari slide ini, yaitu ada penyusutan kompor dan gas, tinggal dibagikan saja. 1 dibagi 36 kali Rp500.000 dengan dikalikan seharga si kompor dan gas itu, yaitu Rp500.000. Nah, 1/36 dikali Rp500.000 yaitu 13.888. Nah, berarti penyusutan dari kompor dan gas ini selama 3 tahun yaitu penyusut senilai 13.888. Begitupun dengan baskom, wajan spatula, penghalus bumbu, mesin peniris minyak, dan juga peralatan tambahan. Itu dihitungnya seperti yang tadi, 1/36 dikalikan dengan harga si peralatan tadi gitu ya. Nah, slide berikutnya di sini juga masih tentang aspek keuangan ya. Di sini juga ada akhir tahunnya, karena kita memakai 3 tahun. Jadi di sini juga ditulis dengan 3 tahun tadi. Di sini juga ada kita menghitung dengan debit dan juga kredit. Debit dan juga kredit di sini, debit dikatakan biaya penyusutan dan kredit juga dikatakan dengan akumulasi penyusutan, dan juga di sampingnya ada nilai baku. Nilai buku bisa dilihat ya. Nilai buku. Nah, di biaya penyusutan ini di situ Rp240.000 dikalikan dengan 3 tahun, itu jumlahnya adalah Rp720.000. Dari Rp240.000 ini, itu didapatkan dari penyusutan alat mesin per tahunnya, yang dimana rumusnya adalah harga beli dikurang nilai sisa dibagi usia ekonomis. Nah, harga beli di situ terdapat di nilai buku juga, yaitu Rp800.000 dikurangkan dengan nilai sisanya yaitu Rp80.000. Dibagi 3 karena 3 tahun usia ekonomisnya, itu bisa dilihat di situ penyusutan alat mesin per tahunnya senilai Rp240.000. Slide terakhir yaitu ada analisis aspek keuangan. Nah, di sini juga dijelaskan dengan jelas sekali ya. Penerimaannya itu dengan penjualan abon bulu itu Rp4 juta, dan biaya operasionalnya bisa dilihat juga ada biaya variabel dan juga biaya tetap. Nah, biaya variabelnya ada apa aja sih? Ada daging puyuh, minyak, santan kelapa, bawang putih, lengkuas, ketumbar, gula merah, dan juga garam. Nah, di situ terhitung kita memakai kurun waktu 30 hari atau 1 bulan, yang dimana dijumlahkan selama 1 bulan dengan harga per kilonya, harga dari si biaya variabel itu tadi gitu ya, yang dimana ditotalkan dengan biaya variabel sejumlah Rp2.790.000. Nah, itu biaya variabelnya. Sedangkan biaya tetap itu ada biaya listrik dan air Rp150, dan juga total biaya tetap yaitu Rp150, yang dimana jika dijumlahkan semuanya itu adalah total biaya dari si biaya variabel dan biaya tetap, itu total biayanya adalah Rp2.940.000. Nah, yang ketiga ada pendapatan per bulannya. Penjualan rata-rata kita analogikan 25 bungkus. 25 bungkus, harga satu bungkusnya itu adalah Rp10.000. Berarti di situ 25 bungkus dikali Rp10.000 sama dengan Rp250. Dan dikalikan lagi selama sebulan, pendapatannya adalah senilai Rp7.500.000. Dan yang poin keempatnya adalah keuntungan per bulan. Keuntungan di sini kan rumusnya adalah laba sama dengan total pendapatan dikurangi total biaya operasional.
labanya Rp7.500.000 dan dikurangkan dengan total biaya operasionalnya yang tadi, biaya variabel dan biaya tetapnya, yaitu Rp2.790.000. Nah, berarti keuntungannya itu adalah Rp4.710.000 ya. Nah, terakhir nih, poin kelima yaitu ada menghitung RC rasionya. Ini mana rumusnya adalah total penerimaan dibagi total biaya, yaitu total penerimaannya itu adalah 4 juta dan total biayanya adalah Rp2.940.000. Itu dibagikan dengan hasil 1,36. Nah, berarti usaha dari Mr. Coturnix atau usaha Abon Puyuh ini adalah dikatakan layak karena nilai dari RC rasionya adalah lebih dari 1, yaitu 1,36. Ya, baik. Seperti yang kita lihat ini, kita akan membahas tentang aspek sumber daya manusia. Di situ ada struktur usaha Abon Puyuh atau Mr. Coturnix yang terdiri dari manajer, administrasi dan keuangan, bidang produksi, bidang pengemasan, dan bidang pemasaran. Kita bahas sedikit tentang fungsi-fungsinya dari salah satu sumber yang berasal dari internet yang saya baca. Jadi, manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain, seperti yang dikatakan oleh Ricky Griffin, mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal. Nah, kata manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno yang memiliki arti seni, melaksanakan, dan mengatur. Kata manajemen juga mungkin berasal dari bahasa Italia yang berarti mengendalikan, terutama dalam konteks mengendalikan kuda, yang berasal dari bahasa Latin manus yang berarti tangan. Lalu bahasa Prancis mengadopsi kata ini dari bahasa Inggris menjadi manajemen yang memiliki arti seni, melaksanakan, dan mengatur. Nah, walaupun kemungkinan besar manajemen belum memiliki definisi yang mapan dan secara universal, tapi jika disimpulkan dari tata bahasa, manajer adalah seseorang atau pelaku yang mengatur, mengarahkan, mengendalikan, dan mengkoordinasikan bahwasanya untuk mencapai tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Nah, untuk fungsi manajemen sendiri, yang pertama ada fungsi planning atau fungsi perencanaan. Dari suatu kebijakan yang akan diambil perusahaan serta memprediksi hasil yang akan didapatkan dari tindakan yang akan diambil. Yang kedua ada fungsi pengaturan atau fungsi organizing. Apa itu? Yaitu mengatur, membentuk, mendelegasikan, dan menerapkan jalur suatu wewenang untuk tanggung jawab dan sistem komunikasi serta mengkoordinir kerja setiap anggota organisasi atau instansi. Dan yang seterusnya ada fungsi pengawasan atau fungsi controlling, yaitu mencakup persiapan atau standar kualitas dan kuantitas hasil kerja, baik dalam bentuk produk ataupun jasa yang diberikan pada perusahaan, dan lain sebagainya. Dan yang seterusnya ada fungsi kepemimpinan atau fungsi leading, yang membuat orang lain melakukan pekerjaan, memotivasi anggota, serta menciptakan iklim pekerjaan yang baik. Dan yang terakhir ada fungsi evaluatif atau evaluasi, yaitu menganalisa hasil dari seluruh kegiatan yang telah dilakukan melalui analisis. Nah, dan yang selanjutnya kita bahas tentang alasan. Mengapa manajemen sumber daya manusia penting? Itu adalah sedikit pertanyaan. Nah, dan alasan mengapa manajemen sumber daya itu penting, salah satunya dari berbagai banyak kelebihan atau manfaat, yaitu untuk menciptakan keseimbangan internal perusahaan.
Keseimbangan internal tersebut mencakupi tujuan, sasaran, serta aktivitas dari berbagai pihak yang ada dalam perusahaan tersebut, hingga menciptakan suasana yang seperti tercapainya tujuan, seperti yang tadi dikatakan, efisien dan efektif, dengan memperhatikan berbagai dan berbagai aspek yang nanti akan dibahas oleh rekan saya. Dan yang selanjutnya ada administrasi dan keuangan. Pertama tugasnya, jadi tugas administrasi dan keuangan itu untuk mengatur dan mengelola aliran uang masuk dan keluar yang ada di perusahaan, dan membuat kebijakan bersama atas pembagian dividen atau laba yang diperoleh perusahaan, membuat laporan dan penyusunan anggaran dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya ada bidang produksi, pengaturan dan pengelolaan produk. Kegiatan ini berkenaan dengan tersedianya bahan baku produk. Jadi bertanggung jawab atas bahan baku produk seperti yang kita ketahui, seperti namanya Mr. Kortunik atau Abon Puyuh. Tentu saja kita tahu apa bahan bakunya untuk produk serta jumlah produk yang ada produksi dan sebagainya. Dan yang bertugas untuk pengemasan, untuk menjaga kualitas, kehigienisan, dan kesehatan produk tersebut, yaitu bagian bidang pengemasan. Dan yang terakhir ada bidang pemasaran, riset pasar. Kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan hasil apakah produk yang diproduksi perusahaan diminati konsumen atau tidak. Jadi bidang pemasaran ini bertugas untuk survei pasar atau riset bagaimana perilaku konsumen, apakah cocok dengan konsumen, tentunya dengan berbagai pertimbangan seperti selera, pendapatan. Nah, itu akan dibahas nanti oleh rekan saya. Jadi strategi ini berkaitan dengan strategi yang harus dilakukan agar produk yang diluncurkan dapat diterima di pasar dan diminati oleh konsumen. Nah, itu adalah sedikit penjelasan tentang perusahaan kami dari sisi aspek sumber daya manusia.